Hai orang Melayu, setiap kali kamu jejakkan kaki ke kampung baru, kamu sebenarnya kembali ke zaman dahulu sebelum tanah Melayu dijajah. Wow, kok bisa begitu? Tanah ini sampai ke hari ini tiada penglibatan kaum lain selain bangsa Melayu. Wow. Berarti murni dari dulu sampai sekarang yo orang Melayu terus gitu di situ. Gila. Signboardnya Melayu, penduduknya Melayu, ekonomi pun Melayu. Saya orang Tamil. Saya nak beli tanah pun tak boleh sini. Jangankan nak beli, nak sewa kedai pun tak boleh. Sebab saya bukan bangsa Melayu. Wah, saya keren. terima dengan rela. Sebab saya faham perlembagaan. Orang Melayu kena mempertahankan tanah ini. Ini maruah kamu. Saya bersama anda. Gila, keren banget sih guys. Baru tahu loh, Ramalan tak pernah tahu info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Oke guys, kali ini kita akan scroll lagi ya guys ya. Banyak requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram yang belum saya baca. Jadi yuk kita tonton bersama. Yuk kita cari ilmu ataupun cari pelajaran, cari apa yang baik lah kita cari ya kan. Dan semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Gajinya berapa? Ini katanya ceritanya 3 bulan sekali 500. Oh belum dikasih? Belum. Kita ke atas yuk. Oh ini saya jaga sini Pak. Makas. Iya. Nanti, nanti dianterin sini lagi. Enggak. Oh enggak boleh. Iya. Ini Wah, 500.000 antar ke atas, nanti balik lagi. Lebih baik hilang 500.000 daripada meninggalkan tempat tugas. Iya, iya. Nggak digaji. enggak apa-apa. Ya, enggak. Nggak ada yang ngasih kan? Wow. Nunggu 500.000 nanti 3 bulan sekali. Itu juga belum. 3 bulan sekali. Ikut saya. Aiki nama saya 1 juta naik ke atas. Tetap nggak berubah. Menjalankan tugas. Wah, hebat banget. Kenapa Wow, pulang? keren bapaknya. Karena cuti terus ibu sakit, masuk rumah sakit 2 bulan, meninggal terus saya enggak kembali. Oh, jadi demi ibu meninggalkan tempat kerja. Iya. Masih digaji gede di Iya. Kalimantan, Iya. punya penghasilan, Iya. ditinggalkan Iya. hanya untuk nolong ibu, bantuin Iya. ibu yang Ah. sakit sampai meninggal. Iya. Meninggalkan gaji besar demi ibu. Iya. Luar biasa bapak ini. Gila, ini keren banget sih guys. Harusnya appreciate-nya itu tinggi ya. Harusnya gitu kan. Masa jaga gitu 3 bulan 500. 3 bulan 500. Sebulannya berapa? 150. 100 ya 200 ya nggak sampai 175 lah guys ya. Ini nggak mau. Enggak. Tetap melaksanakan tugas walaupun nggak dapat duit. Iya. Lebih baik tidak dibayar tapi tetap melaksanakan tugas. Iya. Daripada dikasih 2 juta meninggalkan tugas. Iya. Nih. Nih, benar. Iya. Tambah 500. Tambah ya. 2,5 juta. Mau nggak? Enggak. Hormat dong saya. Nah. Malah. Lah. Nih. Udah ini. Ambil, Bapak tetap di sini jalanin tugas. Bapak ini orang hebat. Wow. Luar biasa, tidak tergoda sama duit walaupun nggak punya duit. Iya. Ya kan, kalau tidak tergoda sama duit, banyak duit nggak ada artinya. Iya. Nggak punya duit, tidak tergoda sama duit. Mah hebat Bapak. Saya cium tangan lagi, Bapak. Boleh ah, jangan Pak. Wah, sini peluk. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Banyak orang-orang baik ya guys ya. Tapi memang mereka kayak ya dibiarin kayak gitu. Maneman loh. Harusnya kan orang-orang seperti ini tuh ya setidaknya appreciate-nya tinggi. Bagus lah ya. Di sini siapa ini? KDM Kagumi Hansip yang jujur dan taat bertugas. Mantap. Ustadz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalah aja. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga coba lihat. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Skripsi. Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda.
Sudah jadi sekda, selesai masalahnya. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya. Nggak, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Nggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Allah. Hai orang Melayu, setiap kali kamu jejakkan kaki ke kampung baru, kamu sebenarnya kembali ke zaman dahulu sebelum tanah Melayu dijajah. Wow, kok bisa begitu? Tanah ini sampai ke hari ini tiada penglibatan kaum lain selain bangsa Melayu. Wow. Berarti murni dari dulu sampai sekarang yo orang Melayu terus gitu di situ. Gila. Signboardnya Melayu, penduduknya Melayu, ekonomi pun Melayu. Saya orang Tamil. Saya nak beli tanah pun tak boleh sini. Jangankan nak beli, nak sewa kedai pun tak boleh. Sebab saya bukan bangsa Melayu. Wah, Saya keren. terima dengan rela. Sebab saya faham perlembagaan. Orang Melayu kena mempertahankan tanah ini. Ini maruah kamu. Saya bersama anda. Gila, keren banget sih guys. Baru tahu loh, Ramalan tak pernah tahu info ini. Wow, orang Melayu. Bener, tapi kayaknya orang Melayu tahu semua lah guys ya. Orang yang tinggal di Malaysia mungkin yang ramai tidak tahu gitu ya kan. Apalagi kita tinggal di Indonesia kan. Mungkin gitu ya kan. Wow, gila sih, terbaik. Baru tahu ini guys, keren. Tak sengaja di jalan lihat kakek ini jualan tapi sepi pembeli. Oh iya guys ya, sering banget ya. Apa namanya ya guys ya, orang-orang yang jualan kayak gini itu kadang sepi, kadang laris gitu ya. Berapaan ini Pak? 20. Kalau sapu yang ini 25. Wih. Ini dari mana mau kemana? Keliling, Mas. Oh keliling. Lah, ini kan berangkat dari mana tadi? Dari Sarturi. Oh tahu ya. Biasanya keliling kemana? Kalau dari Praman Hakim. ITS sana. Iya, ITS. Kadang sih. Nganyar. Berarti keliling kampung ngoten. Iya. Emang tiap hari jenengan keliling gini? Iya. Tiap hari. Ini udah laku berapa dari tadi? Dereng, kopi. Kopi, Ya Allah. kopi, ya Allah. Semua orang bisa, apa namanya tadi pesannya di sini? Semua orang bisa berdagang, namun tak semua orang bisa sabar ketika sepi pembeli seperti ini. Betul, betul banget. Saya coba kemarin jualan gitu sepi, ya gak sabar sih. Beda lah kesabaran orang-orang. Wah, Masya Allah. Tawar 10.000 ngoceh ini. Ngambilnya nggak dapat ya. 10.000 itu. Ini masih ditawar sama orang-orang. Ini ya pakai rotan ya. Rotan ya. Oh ini kuat, gak patah Ini masih ditawar Kalau gini ini ngambilnya berapa biasanya Pak? Ya 15. sapu, kemucing 15. Ditawar 10. Tambah itu baru. tambah rugi. Jenengan asalnya pundi? Tinggal di Surabaya, tinggal di mana? Jalan Semarang. Nopo ngekos gitu. Kos gitu. Kalau sehari sampai terjual berapa biji? 3 hari belum Laku sama sekali. Sama sekali. Allah. Jenengan aslinya sinten? Martono. Anak berapa di sana? Di Lamongan. Anak 3. Di Lamongan semua berarti. Teman semua. Boleh? Enteng ini. Lihat ya, Pak. Sama. Ini 25. Oke, boleh deh. Ibu nyaluk sapu. Ini berangkat jam berapa tadi? Tiap harinya? Mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Nah, pulang ke Lamongan berapa hari sekali, Pak? Dapat Allah. Ya Allah. Berarti jenengan pulang ke Lamongan tergantung pendapatan nih. Sudah berapa lama jalan ini? 5 tahun, 10 tahun? ada. Telepon berapa berarti? Boleh nggak saya tawar? Boleh. Berapa pasnya? Dikasih 60 lah. 60. Terima kasih. Banyak. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Masya Allah Bang Najib SPBU ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Banyak orang-orang baik ya guys ya di Indonesia yang seperti ini. Ini Masya Allah. Senang aku lihatnya gitu loh guys ya. Teruslah berjuang dan bersyukur dengan kesehatan kita, karena di luar sana masih banyak yang berjuang tanpa terbatas oleh usia. Betul bang, betul banget bang. Allahu Akbar. Ini suatu pelajaran bagi kita ya guys ya.
Itu indahnya berbagi, indahnya ketika kita istilahnya mendapatkan rizki dari Allah lalu kita berbagi, maka kebahagiaan itu akan penuh di hati kita. Bahagia itu tidak melulu kita makan enak, bahagia itu tidak melulu istilahnya apa yang kita butuhkan kita beli semuanya, tidak. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Itu ya guys ya, mantap kan. Yang menjadi sangat tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak dhisik ana wong imami saking semangate ngapalno hal ataka hadisul ghasyiyah. Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam tuh tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara, yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam tuh pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya, dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Orang mana? Kan? Mana orang mana? Raja. Oh situ Raja Sumedang. Dagang puteuy. Kamana wae usaha? Aya jengkol, aya alpukat. Aya puteuy, jengkol, alpukat. Sagala we jogong manis segala. Oh, sagala pokona dagang we. Pamajikan aya. Aya. Kamana? Ya mau. Mau aki teh ngaduda. Mohon. Usaha jeung usaha ngaduda. Nya kang apa? Yang dahar sorangan. Ieu puteuy sabaraha? Puteuy ngejalanana tajodoh 60. Kumaha mun 100.000? Alim. Mapana ke 7 kilo sadinten. Ngapoe lempang. Hanya tuh dagang ieu teh. Kuring meuli satangkal. Kuring 2 tangkal. Puteuy na dadan aya. Ke lamun aya satangkal 2 juta kuring bejaan. Arek ngaborong. Ya, 60. Ya. Jadi sabaraha tah? 120. Oh, 2 jodoh. Heeh. Enggak sok kabeh sabaraha kabeh beuli. 4 jodoh, sok. 45. 5. Heeh, geus kabeh genep jodoh ya. Jadi genep jodoh kali 60 sabaraha ki? 3 genep. Oh, apal kana angka mah. Atuh sakolana ge pang pinterna. Aki pinter pang pinterna sakolana? Nyaong etang ranking sabaraha? Nya ranking 2. 2 kali 2 sabaraha? Opat sama siji sabaraha? 5 bagi 2. 5 bagi 2 2,5. Pinternya kita lah. Wawa ka kuring teh? Sate Ajudin. Anu di Majalengka. Heeh. Nya geus ieu meuli peuteui tah. Leuwih. Jadi leuwih teuing. Nah, kurang 10. Kurang 10. Jadi ieu dipulangkeun deui arek. Nah, dipulangkeun deui. Kunaon dipulangkeun deui? Hoyong anu halal. Oh, halal. Hebat anu halal. Aya anu halal. Lamun dibere modal ku Haji Mumu daek moal, aki. Jangan meuli tangkal peuteui. Duh,
Iya Ki, kanggo modal. Ulang kanggo modal Ki ya Ki. Di Haji Mumu itu mah. Iya, di abi ya. Maya itu dia mah. Oh, dijamin ya. Di Haji Mumu sama. Iya, cepet enggak? Dan Cikuri. Ya, modalnya. Haji Mumu Ki. Ya anggota DPRD di Tasik Ki. Dewan Perwakilan di dia Haji Mumu mah. Masya Allah, terbaiklah ya kan kalau pemerintah suka seperti ini ya guys ya, anggota DPRD gitu kan istilahnya, bapaknya tadi langsung ngasih 2 juta gitu ya, banyak-banyak lah kayak gitu ya kan, ke pelosok-pelosok tuh terutama istilahnya ya, jangan hanya istilahnya apa namanya ya, biaya-biaya yang dihabiskan, tapi berbagilah kepada masyarakat ya, karena itu akan menyenangkan masyarakat. Ketika masyarakat senang, insya Allah pemimpin juga akan senang kan, seperti itu ya kan. Kalau rakyatnya susah ya pemimpinnya juga akan susah, maksudnya susah ngatur rakyatnya kan. Iyalah, istilahnya disenangkan dulu lah rakyatnya gitu kan, dengan kecukupan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, terbaik. Maka pemuda-pemuda belia yang anak menikah, jangan engkau katakan, sudikah engkau mendampingi aku dunia akhirat? Sudikah engkau mendidik anak-anakku menjadi anak yang berakhlakul karim? Oh, beda soalan ya. Ini Ustadz Abdul Somad ya, di depan para artis Malaysia dalam satu kajian. Jadi kalau nanya sama istri kita, sudikah kamu mendampingiku dunia akhirat? Bukan itu pertanyaannya ternyata. Pertanyaannya adalah, sudikah kamu mendidik anak-anakku? Waduh, mantap. Yang lalu udah lah. Makanya yang belum-belum. Sebab dia lah yang mendidik anak-anak kita. Saya pergi, saya terbang sejauh mata memandang. Lepas tu saya balik ke rumah, anak-anak akan dididik oleh orang di rumah. Maka itulah pentingnya pendidikan akhlak bagi seorang ibu. Itu maka Nabi Ibrahim, Ismail itu dididik oleh Hajar. Oh betul. Jadi yang memang lebih dominan mendidik. Oh iya, al-ummu al-madrasatul ula katanya. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Iya betul. Karena ibu yang mengajarkan. Makanya anak yang cerdas karena ibunya juga cerdas gitu ya kan. Allahu Akbar. Iya ya, baru sadar saya guys ya. Allahu Akbar. Nabi Ismail dididik oleh Siti Hajar ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga menjadilah orang yang bertakwa, orang yang istilahnya beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kalau istilahnya anak kita mau baik, yuk ibunya memang seperti itu. Bertirakat, kata ustaz-ustaz banyak yang menjelaskan, ibunya bertirakat, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tugasnya apa? Cari nafkah kan, seperti itu. Dan bapak juga harus ada ya kan, untuk apa namanya, mendidik keimanan daripada anak-anaknya, seperti itu, untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan juga kepada anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kalau saya Masya Allah, indah sekali, merdu sekali suaranya ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya ukhti ini ya guys ya, kalau kita dengarkan tadi, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya guys ya, sejuk hati kita ya guys ya, Masya Allah. Kalau saya dulu tausiah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung, sampai ke pedalaman, memang sound saya bawa. Saya beli sound kecil, karena pernah satu pengalaman dari Pekanbaru bawa mobil 5 jam. Nama kotanya nggak usah disebut, nanti yang punya kota tersinggung. Sampai di tempat itu mati lampu,
Panitia coba cari di sel ke belakang, ada Pak Ustadz, cuman udah nggak dihidupkan 3 tahun. Allah. Akhirnya gimana mau tausiah? Teriak-teriak. Saya bilang, iyalah karena udah nggak ada, kita baca doa selamat aja lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Selesai. Belajar dari situ, saya siapkan, saya bawa. Kemudian saya pergi ke Malaysia, saya cari Infokus yang paling kecil. Oke. Saya tanya, pergi ke mall, cari ada Infokus yang paling kecil. Sekecil apa Pak? Sebesar biji zarrah. Kecil. Saya punya Infokus kecil. Nah, jadi kalau saya ngajar di kampus atau saya ngajar di masjid, tinggal colok. Jamaah ini dia mesti ingin tahu kapan penderitaan ini berakhir. Oh, betul. Tidak semua orang menikmati kajian. Banyak juga orang menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Allah. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, di rumah ditekan istri. Aduh. Saya nggak berani ngomong ini karena nggak ada perempuan. Ada di atas. Saya nunggu ya. Allah, masya Allah, tabarakallah. Memang loh, Abdul Somad itu kalau pengajian ataupun kajian ini memang seperti ini ya guys ya, membuat kita bahagia seperti itu, masya Allah. Lu panjang umurnya, bantu-bantu buat makannya. Pengamen ini nggak tahu kalau di depan sudah aslinya. Jujur saja, kamu banyak tingkah. Lanjut ya. Ku muak dengan ini semua. Dikit boleh. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Azay. Sakitnya hatiku karena terus engkau tipu. Kau bilang tidak ada cinta selain aku. Engkau tipu. Jadi bareng-bareng ya. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Aku sudah tahu semua akal bulusmu. Lebih baik ku pergi jauh dari hidupmu. Asik. Tak mau. Asik main kentrungnya, asik main kentrungnya ini asik bang, asik bang. Lagunya juga asik. Baru dengar saya guys lagu ini. Apa nih? Oh, dicukur itu. Oh, dicukur itu. Oh kan, dicukur kan. Oh, menyenangkan lihat ini kayak gini guys ya, mencukur bulu domba. Allah. Tapi emang ya domba bagus ya guys. Kalau kita ternak domba itu hasilnya lumayan juga ya. Orang Madura itu, gue pernah ngantri di ATM. Dia menghitung kembali uang yang dia tarik di ATM. Oke, dia tarik. Habis itu 1 juta misalnya dia hitung cek lagi duitnya. Sehingga lama kan. Ya. 2,5 juta kalau satu dihitungin. 2,5. Ya. Terus gue ketok, Pak kok dihitung lagi gitu. Lama gue yang ngantri. Ya. Terus dia bilang, lagian udah mesin kok ini kata. Ya. Terus kata dia, jangankan kepada mesin yang dibuat oleh manusia, kepada manusia yang dibuat oleh Tuhan aja gue gak percaya. Gue akhirnya baru tahu ketika gue mendapati kasus yang mengenai pada diri gue. Memang pernah store tunai atau tarik tunai itu ada masalah. Tanpa terasa gue sadar waktu itu. Iya ya, gue dibuat tunduk kepada sesuatu yang buatan manusia yang pasti ada errornya. Ya. Human aja ada errornya gitu. Dan gue akhirnya dari sana iya ya. Dan akhirnya gue mulai nyari. Ternyata gue memang berbudaya Madura. Orang Madura itu, gue pernah ngantri di ATM. Ya emang kayak gitulah kan. Tapi emang iya guys ya. Jangankan sama mesin, sama ciptaan Allah saja, manusia ya kan, itu kita gak percaya karena banyak tipu muslihat daripada manusia itu sendiri. Apalagi sama buatan manusia gitu. Allahu Akbar. Nih golongan-golongan Habib-Habib dekat Indonesia sekarang ni tengah kacau apabila golongan-golongan Habib ni mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai yang tak ada dalam agama sebelum ni pun. Dia mendakwa, dia kata Habib dia mi'raj setiap malam. Nabi Muhammad pun mi'raj sekali je. Ada Habib yang kata kalau tidak kerana malu dan segan pada Allah Azza wa Jal, aku boleh arahkan neraka Jahannam itu untuk padam.
ini golongan Habib yang mula masuk ke dalam Malaysia. Allah. Dibiarkan secara bebas. Jadi di Indonesia itu udah bebas gitu ya kan. Dan sekarang udah mulai masuk ke Malaysia hal-hal begini. Mendakwa, dia kata, dia duduk kat Surabaya. Dia kata Nabi setiap hari tawaf kat Surabaya. Menggunakan nama Nabi SAW sewenang-wenangnya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dusta di atas namaku tak sama macam ni golongan-golongan. Betul, Allahu Akbar, na'udzubillah summa na'udzubillah ya guys ya. Ulama ulama istilahnya yang hanya mengatasnamakan Islam, agama seperti itu, tapi yang disampaikan itu tidak ada tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan mengarang, mengaco seperti itu. Saya juga kurang setuju dengan hal seperti itu ya. Allahu Akbar. Saya kena nambah ekor, nambah toto 15,000. Saya beki rumah. Adakah rumah itu kena rombak semula? Set nambah ekor mari malam ni. Duit yang haram ada dua kategori. Yang pertama, kita ambil duit orang. Yang kedua, haram bukan duit orang, kita kerja sendiri dengan upah yang haram. Okey. Kalau hak pertama kategori, taubat tidak sah, melainkan wajib kena pulang balik duit orang. Contoh, curi duit surau ladang 100 riyal. Dia taubat di Mekah, tidak sah taubat. Kena hantar balik 100 riyal kerana harta orang. Atau dia curi ropok sambung rumah orang. Dia ingat lagi rumah dia sambung tu 50,000 boleh harta. Faham? Lain ni dia taubat dah, tidak diterima. Kena hantar balik 50,000 ke rumah tadi. Baru boleh bertaubat. Tapi kalau dosa dia dengan Allah, tidak payah rombak rumah, tak payah pulang balik. Yang wajib bertaubat saja. Faham? Jangan buat lagi contoh tu, dulu ni dia ni bekerja sebagai penari bogel. Contoh dalam kelab malam. Contoh, faham awak contoh? Dia tak ambil duit orang. Dibayar 5,000 sebulan, toke kapi bayar dia. Faham? Jadi bila dah 10 tahun dah, faham? Dia menyesal. Faham? Dia pun berhenti jadi penari bogel. Ni duduk surat masjid pula. Faham? Pitih gaji dia dapat tu tak wajib pulang ke siapa-siapa. Faham tak lagi? Maknanya Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allah, jelas Ustaz, jelas Ustaz. Jadi kita bisa faham ya guys ya. Kalau maling, ya kita harus balikin. Tapi kalau kita dapat istilahnya karena kerja kita dulu tak baik, kerja kita bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak perlu membalikkan uang itu, hanya perlu bertaubat dan tidak perlu mengulangi kembali. Seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita scroll sesuai dengan requestan teman-teman, dan juga ada beberapa yang kita scroll lagi, kita mendapatkan banyak hiburan, banyak ilmu, dan banyak juga istilahnya pelajaran-pelajaran. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.